bagaimana caranya supaya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW benar, termasuk terkait dengan apa yang kita dengar ini, terkait dengan akhirat, terkait dengan kebangkitan, terkait dengan balasan, terkait bahwasanya Allah SWT pada mahsyar itu mengatakan la dzulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini, semuanya akan diungkap. Tidak ada satu kezaliman pun yang pernah terjadi kecuali harus sekarang ini yang dizalimi harus dia mendapatkan keadilan daripada kezaliman yang pernah dilakukan kepadanya. Sehingga pada saat itu yang beruntung siapa? Yang banyak dilakukan kepadanya kezaliman. Bahkan setiap orang akan berangan-angan, andai kata semua orang menzalimi saya. Siapa yang beruntung pada saat itu? Mereka yang menjadi bahan bulian, mereka yang tidak punya jadi bahan orang lain sombong kepada dirinya, mereka yang berwajah jelek sehingga orang banyak suudzon kepadanya, nggak bakal dapat jodoh, nggak bakal ini dan sebagainya. Nah, itu. Tapi kok sekarang ada orang yang berharap untuk menjadi orang yang menjadi sasaran bulian? Nggak ada. Tapi ketika nanti di akhirat dia berharap andai kata aku yang menjadi itu. Nah, jadi biar kita paham bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil dalam menciptakan semua makhluknya. Semuanya sama-sama mendapatkan rahmatnya, semuanya juga mendapatkan sentuhan keadilannya. Oleh karenanya kita dapatkan tidak ada satupun manusia yang ada di bumi ini yang sama guratan ya, atau garis daripada tangannya ataupun wajah, begitu pula tubuhnya itu nggak ada yang sama, nggak ada. Artinya apa? Artinya wajahnya beda, berarti nasibnya beda, gitu lah. Jadi nggak sama. Jangan kita katakan enak ya, jadi dia aja, jangan bilang enak jadi dia. Kamu jadi kamu itu enak loh, gitu lah. Semua ada enak loh jadi kamu, sebagaimana nggak enak loh jadi kamu, sama seperti itu. Semua orang seperti itu. Alhamdulillah aku nggak jadi seperti dia. Setiap orang pasti akan mengatakan, alhamdulillah aku nggak jadi seperti dia. Aku seperti dia, wah alangkah susahnya aku, alangkah sedihnya aku, alangkah terzaliminya aku, alangkah gitu. Semuanya, setiap orang akan mengatakan demikian. Karena apa? Keadilan Allah. Perempuan kepada laki-laki demikian, laki-laki pada perempuan juga demikian. Antara satu dengan yang lainnya demikian, begitu pula yang lainnya kepada kita juga sama itu, sama seperti itu. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Cuma bukan semua orang yang tahu akan kekurangan dan tahu akan kelebihan baik dirinya maupun orang lain, kecuali bagi yang tidak jauh daripada pengaruhnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah Ta'ala tidak mengatakan wagolilun min ibadiyas sobur, wagolilun min ibadiyal muttaqun, wa qalilun min ibadiyal mu'minun dan sebagainya. Tidak, tapi dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit orang yang bersyukur di antara mereka. Kenapa? Karena setiap orang itu dapat nikmat sama seperti orang lain dapat nikmat ya, kita dapat nikmat sama. Setiap orang itu dikasih modal sama seperti orang lain itu kita lihat tuh enak ya dia begini-begini ya, enak ya, padahal orang lain juga akan mengatakan kepada kita enak ya jadi dia ya gitu. Orang yang cantik itu ya, dia kan bersyukur karena cantik, alhamdulillah aku nggak seperti temanku yang pesek hidungnya misalnya, atau yang bopeng kulitnya dan sebagainya. Sebagaimana dia itu pernah berkata begitu, orang lain itu juga pernah mengatakan alhamdulillah aku nggak jadi seperti dia gitu. Jadi orang cantik salah, jadi orang jelek juga salah. Sebagaimana orang yang cantik itu bersyukur karena cantikannya, orang yang jelek juga pernah bersyukur karena tidak cantik seperti dia. Pasti dalam kehidupan itu seperti itu. Pastikan itu, semuanya sama. Yang pakai kacamata sama, yang enggak pakai kacamata sama. Yang pakai kacamata alhamdulillah aku pakai kacamata, sehingga aku bisa melihat dengan jelas. Yang nggak pakai kacamata melihat orang pakai kacamata, alhamdulillah aku nggak pakai kacamata.
sehingga nggak kelihatan tua dan sebagainya. Itu semuanya ada, semuanya. Jadi setiap orang itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, sekarang kalau dia itu tahu, masing-masing manusia itu tahu kelebihan dan dari kekurangannya, maka dia akan menjadi orang yang sempurna. Maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Maka dia akan menjadi orang yang bersabar. Maka dia akan menjadi orang yang akan menggunakan kelebihannya untuk menutupi kekurangannya. Dan dia bersyukur dengan kekurangannya karena dia telah meyakini kelebihannya. Nah, setiap orang itu seperti itu. Harusnya seperti itu. Yang jelek bersyukur, iya harus. Sebagaimana yang cantik bersyukur. Tapi yang tampak pada kita, iya enak, kamu itu kan cantik. Harusnya kamu bersyukur, tapi kok aku? Nah, jadi seakan-akan patut bagi dia untuk tidak bersyukur. Kenapa? Karena wajahnya nggak cantik. Padahal di dalam dirinya itu ada sesuatu yang bisa menandingi kecantikannya. Ngerti gak? Nah, jadi kalau seumpama yang cantik nggak ada kekurangannya, yang jelek nggak ada kelebihannya, nggak adil dong Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala itu maha adil, nggak ada yang nggak sempurna, semuanya sempurna. Dalam titik kekurangan dan kelebihan itu dalam satu level, semuanya rata, 100%. Kelebihan dan kekurangannya kalau dijadikan satu, jadi 100%. Orang lain kekurangan dan kelebihannya kalau dijadikan satu, 100% juga sama persis, nggak berubah.